Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kami mahasiswa Perikanan dan Kelautan, Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Lampung, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengenalan masyarakat perikanan dan kelautan yang dilakukan di Gudang Lelang, Teluk Betung, Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Saya Nurfadila Maulana Hikmah. Saya Reynaldo. Saya Aulia Hamidah. Dan saya Safira Usmani. Pada tanggal 7 Oktober 2020, kami melakukan kegiatan survei pengenalan masyarakat perikanan dan kelautan yang berlokasi di Gudang Lelang, Teluk Betung, Bandar Lampung. Kami melakukan perjalanan dari Universitas Lampung menggunakan kendaraan bermotor menuju Gudang Lelang dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Kegiatan survei ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan masyarakat perikanan dan kelautan. Akses menuju Gudang Lelang dapat dilakukan menggunakan kendaraan pribadi, baik motor ataupun kendaraan roda 4. Gudang Lelang berjarak sekitar 9,9 km dari Universitas Lampung. Menuju Gudang Lelang juga dapat diakses menggunakan kendaraan umum. Kita dapat menggunakan angkutan umum yang melewati Universitas Lampung hingga Tanjung Karang. Kemudian di Tanjung Karang, kita dapat menaiki angkutan umum yang akan membawa kita ke lokasi Gudang Lelang. Gudang Lelang merupakan wilayah masyarakat perikanan yang terletak di kota Bandar Lampung. Lebih tepatnya berada pada Jalan Ikan Bawal, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Teluk Betung, Bandar Lampung. Gudang Lelang dibagi menjadi 3 bagian daerah: Pasar Gudang Lelang, tempat penangkapan ikan, Gudang Lelang, dan daerah warga nelayan Gudang Lelang. Gudang Lelang Teluk Betung menjadi pasar tradisional yang menarik di Bandar Lampung. Pada pagi hari, Gudang Lelang dipenuhi pedagang yang menjajakan sayur mayur. Dan di kala sore hingga malam, Gudang Lelang menjadi pusat penjualan ikan dan hasil perikanan laut lainnya yang menjadi incaran banyak masyarakat. Terdapat berbagai macam ikan laut yang dijual di pasar Gudang Lelang. Mulai dari ikan tenggiri, ikan kurisi, ikan tongkol, dan masih banyak ikan lainnya. Di mana ikan laut yang dijual di pasar Gudang Lelang terdapat berbagai banyak variasi. Contohnya seperti hasil perikanan, lobster, udang, kepiting, dan juga kerang. Jenis
jenis-jenis lobster yang ada di pasar gudang lelang seperti lobster pasir dan juga banyak sekali hasil perikanan yang banyak dijual di pasar gudang lelang. Gudang lelang menjadi pasar ikan yang sangat dikenal oleh masyarakat Lampung sebagai pasar tradisional yang lengkap, murah namun kualitasnya sangat terjamin, di mana ikan dan hasil laut lainnya yang dijual di gudang lelang merupakan hasil tangkapan nelayan TPI Gudang Lelangnya langsung. Di pasar gudang lelang dijual pula olahan hasil perikanan. Olahan hasil perikanan yang dijual di pasar gudang lelang seperti daging giling ikan, mudah sekali menemukan penjual daging ikan giling di pasar gudang lelang. Banyak sekali jenis ikan yang diolah menjadi daging giling. Contohnya ikan tenggiri, ikan kurisi, dan juga ikan tongkol. Gudang lelang juga terkenal dengan otak-otak ikan. Tidak sulit menemukan penjual otak-otak ikan di gudang lelang. Otak-otak bakar gudang lelang memiliki rasa yang khas dan dibuat sendiri oleh penjual. Otak-otak bakar dibuat dari daging ikan kurisi yang dijual dengan harga Rp1.000 per biji saja. Di gudang lelang juga terdapat tempat penangkapan ikan. Dan seperti inilah gambaran dari kapal-kapal nelayan yang digunakan untuk menangkap ikan dan juga melaut untuk mencari berbagai ikan tangkapan. Pada saat survei, kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pedagang di pasar gudang lelang yang menjual berbagai jenis lobster, udang, dan kepiting. Pedagang tersebut bernama Pak Yanto. Untuk harga 1 kg udang dihargai seharga Rp80.000 dan untuk harga 1 kg lobster seharga Rp250.000.
Penghasilan bersih rata-rata Pak Yanto setiap bulan yaitu sekitar 3 juta rupiah. Namun, akhir-akhir ini pendapatan sedikit menurun, sebab pembeli yang datang ke pasar gudang lelang menurun akibat pandemi. Jauh ujung danau terliumit baik kanan sampai pantai laut Jawa. Pesisir papadun jadi say dalam lamban Lampung say kayo rayo. Kapal nelayan gudang lelang biasanya berlayar selama seminggu atau paling cepat 4 hari. Kapal nelayan yang berada di gudang lelang mencapai 100 lebih. Ikan yang biasa menjadi tangkapan nelayan di gudang lelang sangat beragam. Ikan dikumpulkan di gudang lelang biasanya pada sore hari. Kemudian, pada pukul 5 sore nelayan melakukan pelelangan ikan. Setiap pelelangan bisa mencapai ratusan bakul ikan dengan berbagai jenis ikan. Kami juga berkesempatan untuk mewawancarai Pak Rusja sebagai salah satu nelayan di gudang lelang, sekaligus pemilik sewaan bakul ikan di pelelangan. Berdasarkan wawancara dengan Pak Rusja, komoditas yang paling mendominasi dari tangkapan nelayan adalah ikan kurisi. Namun sebenarnya penangkapan jenis ikan ditentukan oleh musim. Kondisi pasar gudang lelang cukup baik. Pasar gudang lelang ramai dikunjungi oleh pembeli dan pendistributor ikan saat sore hingga malam hari. Di masa pandemi ini, kegiatan jual beli di pasar gudang lelang tetap berjalan seperti biasanya. Namun, pembeli sedikit berkurang. Hal ini cukup dikeluhkan oleh pedagang ikan, sebab tangkapan ikan tidak banyak yang terjual. Kami juga mengunjungi rumah Pak Aan selaku Ketua RT dari Desa Kangkung, di mana pasar gudang lelang ini berada. Pak Aan sudah menjadi Ketua RT lingkungan nomor 28 Desa Kangkung selama 10 tahun. Terdapat 108 jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Kangkung. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Kangkung ialah sebagai pedagang dan nelayan. Selain menjadi pedagang dan nelayan, keunikan masyarakat perikanan yang berada di Desa Kangkung, yaitu ibu rumah tangga di desa tersebut berkegiatan membantu perekonomian keluarga dengan berkegiatan memfilet ikan hasil tangkapan nelayan atau suaminya. Kondisi masyarakat perikanan di Desa Kangkung diakui Pak Aan sudah jauh lebih baik dari segi perekonomian maupun kondisi sosial masyarakat. Masyarakat Desa Kangkung didominasi oleh nelayan perantauan. Banyak perantauan dari Cirebon, Brebes, dan daerah Jawa lainnya yang menjadi nelayan di Desa Kangkung. Di sana, kami juga berkesempatan untuk mengelilingi pulau yang dipandu oleh warga sekitar dengan menggunakan perahu mesin. Nelayan gudang lelang menangkap ikan menggunakan sistem jaring. Ada yang menggunakan jaring cantrang dan juga jaring angkut. Penjaringan ikan dilakukan dengan membuat jaring yang disulam atau dianyam benang hingga membentuk jaring-jaring. Biasanya, nelayan gudang lelang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring cantrang. Cantrang digunakan dengan menebar tali selembar secara melingkar. Dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang dan kemudian ke ujung tali selambar dipertemukan. Dilebarkan selembar. Penggunaan tali selambar mencapai lebih dari 1000 meter. Ukuran cantrang dan panjang tali selambar yang digunakan bergantung dari ukuran kapal. Jaring yang digunakan untuk menangkap ikan mempunyai ukuran panjang sekitar 600 meter dan sementara lebarnya sekitar 80 meter.
Nelayan gudang lelang berlayar menangkap ikan bisa selama 4 hari atau bahkan seminggu, dan juga bahkan sampai 12 hari. Anak buah kapal atau ABK dalam satu kapal bisa berjumlah 10-25 orang. Dan dalam sekali berlayar, satu kapal bisa menghabiskan modal 25 juta. Jenis ikan yang sering ditangkap oleh nelayan yaitu ikan tongkol, ikan kurisi, dan juga ikan tenggiri. Tangkapan ikan tergantung pada musim dan juga arah mata angin. Hasil tangkapan dari setiap kapal beragam, bisa mencapai 3-5 ton, dan yang paling sedikit yaitu 1 ton. Bahkan terkadang hanya membawa ikan cukup untuk makan atau dijual seadanya saja. Di sini kami mendapat berbagai pengalaman yang langsung diceritakan oleh warga yang ada di masyarakat pesisir atau masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Banyak sekali pelajaran yang dapat kami simpan dan dapat kami jadikan pelajaran untuk kedepannya. Pengalaman ini membawa kita untuk mengerti bahwasanya setiap kita ingin memperoleh hasil, maka harus ada usaha yang besar yang harus kita lakukan. Bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberi. Dan jangan lupa untuk selalu menjadi inspirasi banyak orang. Terima kasih telah menyaksikan video yang kami buat untuk masyarakat perikanan dan kelautan seluruh Indonesia. Semoga sukses dan selalu menjaga kesehatan selalu. Terima kasih. Tanda rangkaian adat rik budaya surat nikah jadi warisan jama-jama. Tapi pun jama itu haraja punyimbang sebatin semerga salah rik cempala tian say gura-gura kiluy tawai sikam kiluya. Bumiku tanah lambung pulau Panjawa di Nusantara dan itu kun sangat jajeri tanah lambungku tanah lado
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.